Kami lanjutkan perbincangan mengenai apa yang terjadi selama ini perang terhadap terorisme. Minggu kemarin apa yang terjadi di Tuban kembali meningkatkan seharusnya kewaspadaan kita terhadap terorisme yang masih ada di sekitar kita. Masih bersama Nasir Abbas, Irfan Idris dari BNPT dan juga Pak Rikwanto dari kepolisian. Pak, satu lagi yang juga menjadi perhatian sebutlah kami sebagai masyarakat begitu. Kemarin ada juga walaupun sudah klarifikasi dan kemudian konferensi pers bersama, ada kader Partai Keadilan Sosial PKS, Partai Keadilan Sejahtera yang kemudian sempat diduga begitu ada bantuan kemanusiaan yang dikirim ke sana, tapi ada hubungannya dengan ISIS dan lain-lain. Itu sebenarnya seperti apa? Ya memang kita tahunya tahunya begitu ada informasi ada deportan yang dipulangkan dari Turki melalui Malaysia, kemudian satu ke Bandung, satu ke Juanda. Nah, yang kita dua-duanya memang. Jadi kita jemput. Jadi bukan kita tangkap, memang kita jemput karena memang sudah ada informasi. Kita jemput. Jadi semacam antisipasi saja begitu? Ya, karena memang SOP-nya begitu. Kalau ada kaitan dengan dalam tanda petik ya, radikal atau kaitan dengan warna-warna di Timur Tengah, ISIS, Turki, Syria, Irak itu, pasti memberitahunya kepada kepolisian. Siapapun. Jadi kalau saya ke Syria, mungkin saya begitu pulang juga akan dipanggil dulu oleh kepolisian. Apalagi namanya deportan ya, dideportasi kan. Tentunya ada yang masalah serius di situ. Nah, SOP-nya begitu kita jemput di Juanda. Kita jemput, kita lakukan pemeriksaan di Bambu Apus, ya, di Jakarta Timur. Dan memang di situ bisa kita ambil beberapa keterangan dari yang bersangkutan. Dia memang sengaja ke Turki untuk memberikan bantuan. Menurutnya ya, membawa sejumlah uang. Sengaja lewat Malaysia, dari Malaysia baru berangkat ke Turki. Dia masuk ke Syria, kembali lagi, terus masuk ke Lebanon, kembali lagi. Nah di Lebanon itulah dia masalah. Karena kalau keterangan yang kita dapat ada visa on arrival-nya nggak berguna di sana, nggak berlaku. Jadi seolah-olah bisa padahal tidak bisa. Situ dicekal, kemudian dikembalikan ke Turki. Di Turki ya dicekal juga, dideportasi. Namun karena dia memang sudah punya tiket pulang pergi, dia menggunakan tiketnya untuk pulang ke Indonesia. Jadi bisa kemudian jadi cukup beruntung bahwa bisa langsung pulang ya? Ya, sesuai dengan jadwal tiket ya. Namun tentang apa yang dia lakukan di sana, memberikan bantuan kepada siapa dari dana yayasan yang dia himpun itu, ini masih kita dalami. Nah itu dia Pak Irfan Idris, berkaitan dengan kan tidak ada yang melarang untuk memberikan bantuan kemanusiaan sebetulnya, tetapi saya juga sebagai warga negara di Indonesia, kita juga punya kewaspadaan terhadap saudara-saudara kita yang pulang dan pergi dari sana. Itu kan sudah menjadi kewaspadaan kita semua. Semua negara melakukan itu. Amerika Serikat walaupun mendapatkan kecaman ya dia larang aja orang-orang seperti itu. Tapi itu bagian dari menjaga keamanan di dalam negeri. Nah hal semacam ini turut nggak menjadi kecurigaan dari BNPT untuk melakukan penangkalan terhadap terorisme? 3 bulan terakhir ada 77 angkatan pertama, 40 kemudian 17 deportan yang dikembalikan, dipulangkan dari Turki. Banyak juga. Kemudian ya, kita bina BNPT melakukan pendampingan di panti sosial Bambu Apus, kemudian dipulangkan selama 1 bulan. Kalau Pak yang kader PKS kemarin kan langsung pulang, kemarin sore udah dipulangkan ke Pasuruan. Olehnya itu karena begitu banyak dan masifnya masyarakat Indonesia yang berangkat ke sana dengan berbagai macam cara melewati negara-negara lain, patut diduga. Akan tetapi kan sudah diklarifikasi oleh pimpinan pusat. Olehnya itu menyebut bantuan kemanusiaan, saya kira tidak ada orang yang bisa menolak. Tetapi memasuki wilayah itu, siapa bisa menyangka bahwasanya selain misi itu, mungkin bantuan kemanusiaan. Tetapi bentuk kemanusiaan itu kan bisa makanan, bisa persenjataan. Barangkali ini kewaspadaan bagi kita, peringatan bagi kita, kan masih banyak manusia Indonesia yang butuh bantuan kemanusiaan. Kenapa ada bantuan kemanusiaan di wilayah-wilayah konflik yang semua berada di sana, yang berada di sana patut diduga memiliki paham radikal. Untuk menuding sampai pelaku aksi teror, saya kira orang cerdas seperti itu jauh dari itu. Akan tetapi mendekati aksi-aksi, mendekati wilayah konflik, negara-negara yang berkecamuk perang, itu perlu hati-hati. Syukur selamat. Kalau meninggal gimana? Jadi kita lakukan terus pengembangan dan pembinaan. Betul. Sementara jangankan fahamnya atau bersimpati saja sebagai sebuah, sekali lagi ini perbincangan kita sebagai sebuah kewaspadaan ya Bang Nasir ya.
karena membaca sejarah saja orang bisa kepincut begitu, kemudian bisa terbawa sampai masuk ke dalam, bahkan Dian tadi yang diceritakan Bang Nasir bisa melakukan upaya untuk bom bunuh diri, nah hal semacam itu. Nah, yang menjadi concern saya kalau ada hal-hal simpati seperti ini di anggota DPR pula begitu, Bang Nasir nih. Aduh, apakah ini bagian untuk masuk ke dalam lembaga pemerintahan sehingga ada diplomasinya juga tidak hanya keras di luar begitu. Itu bayangan saya sebagai penonton saja dari luar begitu. Ini memang begitu, Bang. Kalau saya melihat itu ini bertolak belakang. Ya maksud saya bertolak belakang begini. Kalau mau dihubungkan dengan JAD ya JAD ini jangankan kepada pemerintahan, orang tuanya yang tidak paham saja sudah dikafirkan. Artinya ya kepada pemerintahan lebih-lebih lagi, begitulah. Dianggap pemerintah ini adalah pemerintah kafir, sistemnya kafir, ya bahkan adalah musuh. Artinya mereka tidak akan mau berhubungan atau bersentuhan dengan sistem-sistem yang dianggap sebagai kafir ini. Ya, jadi ya kemungkinan mengambil kesempatan atau peluang ya dengan memanfaatkan anggota DPR ataupun partai untuk mencapai misi mereka itu sangat jauh sekali. Ya, jangankan itu, kelompok JAD seperti Aman Abdurrahman ini pimpinannya melarang anggotanya untuk terlibat dalam demonstrasi-demonstrasi yang bela umat Islam itu, ya bela agama, bela Islam, itu Aman Abdurrahman malah mengkafirkan. Mengapa? Kan dianggap demonstrasi itu bagian dari sistem pemerintahan. Ya demonstrasi itu bagian dari sistem, maka siapa yang mengikuti sistem tersebut itu juga ikut kafir. Ya oleh karena itu ya kita tidak melihat ya ada aksi-aksi di tengah demonstrasi tersebut karena mereka tidak mereka dilarang untuk ikut terlibat dalam demonstrasi itu. Ya. Nah, Bang Nasir sedikit. Kalau bagi BNPT, bagi kepolisian dan bagi masyarakat dengan semua perkembangan cara-cara terorisme ini melakukan aksinya, ada yang kurang nggak? Ada yang harus lebih diperhatikan tidak sebagai masukan? Anda pernah berada di sana dan mengetahui betul bagaimana cara kerja mereka. Ya, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah terutama dari BNPT ya menyentuh langsung kepada pelaku, keluarga dan mantan napi termasuk narapidana juga itu memang harus tetap continuous itu dilakukan. Ya dan ibarat sekolah lah ya. Ibarat sekolah. Dari dulu ada sekolah dan sampai sekarang sekolah. Namun kriminal tetap terus ada. Begitu kan? Ya. Apakah mereka yang melakukan kriminal itu tidak pernah sekolah? Mereka pernah sekolah. Jadi apakah mereka yang melakukan kriminal itu lalu sekolah kita salahkan? Ya, artinya tidak boleh berhenti kegiatan counter radikal, kegiatan deradikalisasi, ya itu harus tetap dilakukan. Nah, ini yang artinya kalau kita sampai berhenti, berarti kita kalah. Ya, hanya perlu ditingkatkan. Ya, dan tidak boleh berhenti. Ya. BNPT banyak yang mengatakan deradikalisasi ini masih kurang, Pak. Sebetulnya masyarakat mengetahuinya kok nggak terasa ke kami gitu, apa segala macam gitu. Sebetulnya gimana? Ya, olehnya itu kemarin Bapak Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alyus menghadap langsung kepada Bapak Presiden untuk melakukan program deradikalisasi nasional yang melibatkan 31 kementerian dan lembaga. Jadi ini dalam waktu dekat? Dalam waktu tahun ini. Presiden menyatakan oke? Diinstruksikan, impres akan nanti dasar hukumnya untuk melibatkan seluruh kementerian dan lembaga. Misalnya Kementerian Agama. Di sini berperan bagaimana melakukan pendampingan, pengawalan dan misalnya lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, pesantren, pendidikan tinggi, Kemendristekdikti, Kementerian Pendidikan. Dalam waktu dekat ada penerima mahasiswa baru. Itu akan diisi ceramah-ceramah kepada mahasiswa baru, penjelasan akan bahaya daripada terorisme dan radikalisme. Seluruh kementerian bisa terlibat untuk melakukan pendampingan, pembinaan. Mungkin nanti bukan namanya deradikalisasi, tetapi ini untuk menghilangkan kesenjangan yang ada di masyarakat dan memberikan pemahaman yang komprehensif. Yang melakukan aksi seperti itu kan bacaannya belum komprehensif. Sementara dari pihak sana gencar melakukan sosialisasi, kita malah sepertinya tidak melakukan apa-apa. Ada kelompok orang yang tidak paham mengatakan deradikalisasi gagal. Saya kira gagal tidak. Untuk mengatakan kurang iya. Karena kelompok radikal, aksi-aksi teror itu sudah ada sejak Indonesia merdeka.
badan negara ini baru berusia 5 tahun. Jadi memang kita harus bersinergi seluruh komponen bangsa dan kultur masyarakat jangan memahami bahwasanya hanya itu tugas TNI Polri aja. Seluruh ini bahaya masyarakat, bahaya bangsa, bahaya agama. Karena kenapa? Aksi kejahatan dan anarkis mereka dikemas dengan pakaian dan bahasa agama. Seolah-olah itu benar. Yang tidak berpakaian begitu, yang tidak berpaham seperti itu, yang tidak melakukan penyerangan kepada public area, itu kafir, salah. Nah, ini kan tidak benar. Oke, ya terakhir Pak Rikwanto, apa yang terjadi di Tuban, Jawa Timur? Jadi ini cukup besar Pak, dan kemudian menjadi perhatian bagi masyarakat Jawa Timur khususnya, bagi masyarakat Indonesia umumnya. Apa yang kemudian kepolisian ingin himbau? Iya, kita Jawa Timur perlu khawatir kah atau apa? Kita menyayangkan ya, bukan hanya Jawa Timur lah, menyayangkan prihatin di antara yang baku tembak kemarin itu diduga teroris itu ada yang masih 19 tahun umurnya. 19 tahun. Iya, jadi disayangkan betul. Jadi di antara kita di kehidupan sehari-hari masyarakat ini kita terradikalisasi, bisa lewat HP, bisa nonton video, bisa nonton TV tertentu ya. Nah, keluarga, lingkungan harus waspada terhadap hal ini. Karena terradikalisasi menjadi intoleran itu bukan harus lewat pesantren atau pengajian eksklusif khusus. Tapi lewat HP, berita-berita yang dia dapat dari medsos, pun bisa ya, lewat video tertentu itu bisa terradikalisasi. Tinggal kalau sudah jiwanya, ya, perasaannya ya, tentang sesuatu hal itu terfokus, tinggal di guide saja oleh pihak-pihak tertentu untuk dilibatkan dalam kelompok mereka, termasuk salah satunya melakukan aksi-aksi terorisme. Nah, jadi waspada terhadap pengaruh lingkungan, terutama gadget, ya, video-video dan kelompok-kelompok pertemanan. Baik, Pak Irfan Idris dan Pak Rikwanto bersama seluruh jajaran, selamat terus bekerja. Mudah-mudahan kita bisa terus saling membantu. Sebagai pribadi, Bang Nasir Abad, terima kasih. Dan ini menjadi tugas kita bersama untuk terus menghadirkan kewaspadaan ini. Jadi jangan bosan untuk kemudian hadir di media seperti pagi hari ini. Terima kasih banyak. Pagi hari ini sudah berbincang bersama kami.